يا حبيب القلب يا خير البرايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'dah. Saudara-saudara yang saya hormati rahimakumullah, dalam kehidupan manusia secara fitrah, khususnya kaum hawa atau perempuan dan wanita mengalami yang namanya haid atau menstruasi, sehingga sejak dulu sudah dipertanyakan kepada Nabi kita yang direkam di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, tentang menstruasi. Apa jawab beliau atas perintah Allah? Qul huwa adha. Katakan Muhammad, jawab pertanyaan mereka bahwa yang namanya haid itu adalah kotoran. Dalam kondisi seperti ini, ketika perempuan mengalami yang namanya haid, maka ajaran di dalam agama kita, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhi dulu sementara yang namanya wanita-wanita yang menjadi istri kita. Untuk sementara jangan kita melakukan hubungan suami istri selama perempuan atau istri kita mengalami yang namanya menstruasi. Dan yang menarik, pada umumnya wanita mengalami haid berbeda dengan putri junjungan kita, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah hasil pernikahan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Fatimah dalam sebuah riwayat disinggung oleh Nabi kita yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah menyatakan, Fatimah ibnati, Fatimah putriku, haura'u adamiyah, adalah bidadari dari kalangan manusia, lam tahid wa lam tatmas, di mana Sayyidah Fatimah tidak pernah mengalami yang namanya haid atau menstruasi, berbeda dengan wanita pada umumnya. Bahkan dilanjutkan keistimewaan tentang beliau, wa innama sammaha Fatimah bi annallaha ta'ala fatomaha wa muhibbiha anin nar. Diberi nama Fatimah karena Allah menjaga beliau, menjauhkan beliau dan orang-orang yang mencintai beliau dari api neraka. Tentang Sayyidah Fatimah, kenapa kok tidak mengalami haid? Di sini dikatakan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, di antara alasannya wasababu adami haidotiha, yang menjadi sebab bahwa Sayyidah Fatimah tidak mengalami haid atau menstruasi, anna takwina nutfatiha allati takawwanat fi solbihi sallallahu alaihi wasallam takawwanat min aklihi tufahatan min tufahil jannati. Tidak pernah mengalami haid disebabkan bahwa nutfah atau mani, di mana dari mani ini kemudian menjadi sosok Sayyidah Fatimah, ini berbeda dengan mani pada umumnya, berbeda dengan nutfah pada umumnya. Kalau kita nutfah kemudian diciptakan menjadi kita masing-masing melalui kedua orang tua kita, ini asal-asalnya adalah dari debu. Allah menciptakan Nabi Adam dari debu, kemudian dari sulbi Nabi Adam turun, melalui nutfah beliau turun anak cucunya hingga kepada kita di saat ini. Berbeda dengan Sayyidah Fatimah, nutfah yang dikeluarkan dari sulbi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi sosok Sayyidah Fatimah. Ini penyebabnya Rasulullah memakan yang namanya buah apel dari surga. Kemudian apel yang dimakan ini bagian setelah diproses di dalam tubuh beliau ada yang menjadi nutfah, dan nutfah ini kemudian diletakkan di sulbi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dari nutfah inilah kemudian menjadi sosok Sayyidah Fatimah Zahra. Sehingga secara materi, bahan-bahan, Allah menjadikan Sayyidah Fatimah berbeda dengan materi dan bahan-bahan di mana Allah menciptakan kita manusia pada umumnya, khususnya para wanita-wanita. Karena itu falidha qala fiha abuha, karena itu Rasulullah menyatakan tentang beliau Sayyidah Fatimah, disinggung hiya haura'u adamiyah. Beliau Sayyidah Fatimah adalah bidadari dari kalangan manusia. Kenapa dikatakan bidadari? Kita tahu bidadari yang ada di surga, tidak ada yang menyatakan bahwa bidadari di surga mengalami yang namanya menstruasi. Bidadari semuanya suci, tidak pernah yang mengalami haid, tidak pernah mengalami yang namanya
menstruasi. Sebagaimana Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah dijuluki oleh ayahnya sendiri sebagai bidadari dari kalangan manusia, haura adamiyah. Ini salah satu penyebab bagaimana beliau tidak mengalami haid sebagaimana para wanita pada umumnya. Sebagaimana bidadari yang diciptakan dari makna-makna dan asror-asror yang ada di surga, kemudian bidadari ini tidak mengalami haid, begitu juga Sayyidah Fatimah memiliki bahan-bahan dan materi yang sama dengan para bidadari di surga, sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah adalah bidadari dari kalangan manusia. Jadi dari sini kita bisa memahami apa penyebab beliau tidak pernah mengalami haid, tidak mengalami menstruasi sebagaimana pada umumnya, dan ini merupakan salah satu bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh putri Nabi kita Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.